akibat perbuatan kita. Dari kejauhan, lampu lalu lintas di perempatan itu masih menyala hijau. Jack segera menekan pedal gas kendaraannya karena ia tidak mau terlambat. Apalagi ia tahu bahwa perempatan di situ cukup padat sehingga lampu merah biasanya menyala cukup lama. Kebetulan jalan di depannya agak lenggang. Lampu berganti kuning, hati Jack berdebar berharap semoga ia bisa melewatinya segera. 3 meter menjelang garis jalan, lampu merah menyala. Jack bimbang, haruskah ia berhenti atau terus saja? Aku tak punya kesempatan untuk menginjak rem mendadak, pikirnya sambil terus melaju. Prit! Di seberang jalan, seorang polisi melambaikan tangan memintanya berhenti. Jack menepikan kendaraan agak menjauh sambil mengumpat dalam hati. Dari kaca spion, ia melihat siapa polisi itu. Wajahnya tak terlalu asing. Hei, itu kan Bob, teman mainnya semasa SMA dulu. Hati Jack agak lega. Ia melompat keluar sambil membuka kedua lengannya. Hai Bob, senang sekali ketemu kamu lagi. Hai Jack, tanpa senyum. Duh, sepertinya saya kena tilang nih. Saya memang agak buru-buru. Istri saya sedang menunggu di rumah. Oh iya? Tampaknya Bob agak ragu. Bagus kalau begitu. Bob, hari ini istriku ulang tahun. Ia dan anak-anak sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tentu aku tidak boleh terlambat dong. Saya mengerti, tapi sebenarnya kami sering memperhatikanmu melintasi lampu merah di persimpangan ini. Oh, sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Jack harus mengganti strategi. Jadi kamu hendak menilangku. Sungguh, tadi aku tidak melewati lampu merah. Sewaktu aku lewat lampu kuning masih menyala. Aha, terkadang berdosa sedikit bisa memperlancar keadaan. Ayo dong Jack, kami melihatmu dengan jelas. Tolong keluarkan SIM-mu. Dengan ketus, Jack menyerahkan SIM, lalu masuk ke dalam kendaraan dan menutup kaca jendelanya. Sementara Bob menulis sesuatu di buku tilangnya. Beberapa saat kemudian Bob mengetuk kaca jendela. Jack memandangi wajah Bob dengan penuh kecewa. Dibukanya kaca jendela itu sedikit. 5 cm sudah cukup untuk memasukkan surat tilang. Tanpa berkata-kata, Bob kembali ke posnya. Jack mengambil surat tilang yang diselipkan Bob di sela kaca jendela. Tapi, apa ini? Ternyata SIM-nya dikembalikan bersama sebuah nota. Kenapa ia tidak menilangku? Lalu nota ini apa? Buru-buru Jack membuka dan membaca nota yang berisi tulisan tangan Bob. Halo Jack, tahukah kamu? Aku dulu punya seorang anak perempuan. Sayang, ia meninggal tertabrak pengemudi yang ngebut menerobos lampu merah. Pengemudi itu dihukum penjara selama 3 bulan. Begitu bebas, ia bisa bertemu dan memeluk ketiga anaknya lagi. Sedangkan anak kami satu-satunya sudah tiada. Kami masih terus berusaha dan berharap agar Tuhan berkenan mengaruniakan seorang anak agar kami dapat memeluknya. Ribuan kali kami mencoba memaafkan pengemudi itu, betapa sulitnya. Begitu juga kali ini. Maafkan aku Jack, doakan agar permohonan kami terkabulkan. Berhati-hatilah, salam Bob. Jack terhenyak, ia segera keluar dari kendaraan mencari Bob. Namun Bob sudah meninggalkan pos jaganya entah kemana. Sepanjang jalan pulang, ia mengemudi perlahan dengan hati tak tentu sambil berharap kesalahannya dimaafkan. Pesan yang disampaikan dalam cerita ini adalah, seringkali apa yang kita pikirkan tidaklah sama dengan yang dipikirkan orang lain. Maka tindakan kita dalam merespon setiap situasi yang ada sungguh harus sesuai dengan kontrol diri yang utuh. Mungkin dengan ucapan yang kita pikir sederhana telah melukai hati sahabat, orang tua, atau anak-anak kita tanpa disadari. Jadi selalulah menumbuhkan sikap empati kepada sesama.